Jika manusia, catat ini baik-baik ya, jika manusia sudah menyimpulkan gak bisa, itu tanda langsung dari Allah supaya menengadahkan permohonan langsung kepada Allah tanpa campur tangan makhluk. Karena Allah ingin mengabulkan apa yang Anda minta secara langsung, bukan lewat campur tangan makhluk. Baca itu. Dan pahami untuk tidak putus ikhtiar. Jadi kalau rahmat Allah itu jangan dibawa dengan putus asa. La taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah putus asa. Jadi jangan ada bahasa begini, ya nggak mungkin, ya nggak bisa. Jangan diambil. Begitu orang mengatakan nggak mungkin, itu tanda dari Allah. Allah ingin memberikan langsung tanpa campur tangan manusia. Terima setiap ujian dengan sabar. Terima. Bagaimana cara menerima dengan sabar? Rasakan begini. Ketika datang ujian, bukan saya saja yang diuji. Semua orang juga punya ujian. Alhamdulillah ya Allah, kau percayakan kepada saya, bukan pada yang lain. Berikan kekuatan. Terima dulu. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, kalimat ini seringkali dipahami sempit. Kalau ada yang meninggal saja, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua punya Allah kok. Kalau Allah mau ambil, kembali kepada Allah. Kita ikhtiar dulu. Ya, kita berusaha. Lalu kita simpulkan, semua Allah yang berkehendak punya Allah. Jiwaku pun punya Allah. Kalau Allah mau ambil, selesai. Aku cuma menjalani titipan. Mungkin sudah selesai titipannya kepadaku. Hadirkan keyakinan ini, lalu bawa dalam sholat. Sampaikan permohonan kita. Karena itu kalimat sabar menerima ujian disandingkan oleh Allah dengan sholat. Dan orang yang sabar menerima, lantas dia datang lewat sholat, dijanjikan oleh Allah, seketika itu aku akan kabulkan segala permohonannya dan aku hilangkan kesulitannya. Ciri dosa diampuni itu hati lebih lapang, enak gitu, tenang. La taqnatu min rahmatillah. Hambaku, jangan putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Buka hatimu, luaskan, tancapkan pada jiwamu. Kalau engkau sujud minta ampun sekarang, minta rahmatku, aku ampuni semua dosa-dosa yang pernah engkau kerjakan selama hidupmu. Kurang apa coba? Itu sunnah secara fikih. Secara fikih itu bila dikerjakan dapat pahala. Perhatikan definisinya. Bila dikerjakan dapat, tak mampu mengerjakan karena alasan yang jelas, udzur syar'i, maka tidak mengapa. Saya kurang sepakat dengan definisi begini. Bila dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Pertanyaannya, kenapa Anda tinggalkan ketika Anda mampu melakukannya? Ya. Maka kalau ingin lebih dalam, dikerjakan dapat pahala, tak mampu mengerjakan karena alasan yang dibenarkan syariat, maka tidak mengapa. Nah, maka itulah sunnah. Didahulukan kalimat sunnah ini karena ada motivasi pahala. Karena memang psikologi orang ke depan itu ngejar pahalanya. Motivasi orang itu selalu mendapatkan jawaban begini, saya dapat apa kalau mengerjakan itu? Ya kan? Ya kan? Saya kalau kesini dapat apa? Maka ulama mempopulerkan nama sunnahnya dibandingkan dengan nafilahnya, supaya memberikan kesan kalau Anda kerjakan ada pahalanya loh, gitu. Karena itu yang dikenal sholat sunnah, bukan sholat nafilah. Nama yang dipopulerkan. Kenapa? Karena umumnya karakter orang-orang ke depan lebih ngejar pahalanya untuk menunaikan ibadahnya. Jangan takut dengan dunia. Takutlah kita kalau ditinggalkan oleh yang punya dunia. Antum punya Allah. Gak ada yang kurang. Miliki Allah. La ilaha illallah tertanam dalam hati. La ilaha illallah. Merasa kita punya Allah. Kalau merasa punya Allah, gak akan kekurangan antum. Yang miskin itu yang gak pernah merasa cukup, yang gak ada Allah dalam dirinya. Maksudnya gak ada la ilaha illallah. Akhirnya semua cara ditempuh. Kalau la ilaha illallah itu semuanya dipastikan baik. Allah ridho enggak? Allah ridho enggak? Allah ridho enggak? Tak akan kekurangan. Susun dengan baik. Nah, cara nyusunnya, tempatkan dulu prioritas akhiratnya. Turunkan ke bumi, jadikan sebagai aktivitas. Susun rencana. Tinggal kerjakan, nunggu meninggal. Itu aja simpel. Percuma antum takut kematian, meninggal juga. Gak usah takut meninggal, itu pasti akan dialami. Yang ada itu bersiap sebelum pulang. Salat akan mengantarkan engkau pada kebahagiaan. Salat mendekatkan engkau pada kesuksesan. Salat mengantarkan engkau pada kedamaian. Makanya kalau orang salat pasti tenang hatinya. Kalau nggak percaya silahkan. Apa saja jenis infak? Ada 5. Quran surah kedua ayat 215. Wa yas'alunaka madza yunfiqun, kepada siapa kau mesti berinfak? Qul ma anfaqtum min khair, katakan kalau mau infak berikan yang baik-baik. Lil walidain, pertama orang tua. Wal aqrabin, keluarga terdekat. Wal yatama, anak yatim. Wal masakin, orang miskin. Wabis sabil, orang yang kekurangan bekal. Kejar oleh dia. Ke orang tua, kerja. Begitu dapat kemudian gaji, telepon orang tua, mama, hari ini aku punya hadiah spesial. Apa itu nak? Tunggu saja.
Begitu datang, dibungkuslah sebuah hal yang sangat diinginkan oleh ibundanya. Dituliskan kemudian di atasnya, terima kasih mama telah mengandung saya, bersabar merawat saya, memberikan ASI untuk saya. Ini gaji pertama saya berikan untuk mama. Walaupun belum bisa memberikan apa-apa, semoga dengan ini doa Anda mengantarkan kita ke surga. Dibuka, Masya Allah. Begitu dibuka, handphone terbaru. Bukan. Dipeluk anaknya. Nah, bukan karena handphonenya, tapi karena cintamu kepada mama. Mama ridho dengan engkau. Ini ambil aja handphonenya. Yang penting engkau mencintai mama. Sudah cukup mendoakan kita untuk ke surga. Berpelukan keduanya, mengalir air matanya, dan hadirlah di situ nilai-nilai kemuliaan. Itulah infak ringan. Orang mati itu ketika ditanya, hai orang mati, maukah kalian hidup lagi? Mereka akan menjawab, laula akhartani ila ajalin qarib. Seandainya kau tambah umur kami ya Allah, kami ingin hidup fa as-sadaqah. Kalau kau tambah umur kami ingin hidup walaupun sekejap sejenak saja. Fa as-sadaqah, kami ingin bersedekah. Wa akum minas salihin, dan kami ingin menjadi orang-orang yang soleh. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, ya Muhammad SAW viralkan kepada semua hamba-hambaku yang merasa diri berlumur dosa. Tuh. Kalau ayatnya mengatakan demikian, pasti terjadi. Anda hamba-hamba yang bahkan memvonis dirinya itu, saya tuh banyak dosa, saya nggak tahu Allah masih terima saya apa enggak, saya nggak tahu kalau saya kembali masih diterima nggak taubatnya. Kata Allah, la taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah ada kesan begitu. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Ya, kata Allah teruskan ayatnya, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Kalau engkau serius mau kembali, benar-benar ingin kembali kepadaku, tobat sekarang, aku ampuni semua dosa-dosamu. Ya, itulah rahmat Allah, gratis tanpa bayar. Wudu, kenapa disifati dengan tahara? Karena wudu itu walaupun membasuh yang di luar, pada hakikatnya membersihkan fungsinya dari dalam. Ya, Anda kalau baca Quran surah kelima Al-Maidah di ayat yang ke-6, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum, terus sampai ke bawah tentang wudu, itu ujungnya disebutkan liyutahhirakum, untuk memberikan taharah pada dirimu. Jadi wudu yang benar itu bukan sekedar wajahnya dibasuh, tangan sampai siku, kotoran fisiknya keluar, bukan sekedar itu. Kalau Anda baca hadis Muslim, di hadis Muslim Nabi menegaskan, bersamaan dengan Anda membasuh organ tubuh dalam wudu itu, dengan jatuhnya air membawa kotoran fisik, jatuh pula dosa-dosa keburukan yang melekat pada organ tubuh itu. Itulah wudu. Jangan tarik ibadah kepada dunia. Karena tujuan mendekati Allah itu bukan untuk rizkinya, tapi untuk Allahnya. Menunjukkan ketaatan kita kepada Allahnya, bukan karena rizkinya. Awas, jangan salah. Jadi kalau kita mendekat kepada Allah, tujuannya untuk mendapatkan rizkinya, yang dapat cuma rizkinya. Ridha dan cinta Allahnya nggak dapat. Jadi Maryam itu disiapkan mihrab untuk mendekat kepada Allahnya. Rizki itu cuma bonus saja. Cuma jalan singkatnya mendekat kepada Allah. Tujuan mendekat kepada Allah itu taqarrubnya adalah jangan tarik kepada aspek rizkinya, tapi tarik kepada taqarrub untuk mendekati Allah, meraih cinta dan ridhanya. Itu yang menjadikan kita dijaga tanpa batas rizkinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sering ditemukan kekinian orang ibadah ditarik ke dunianya. Tahajud supaya lulus ujian, puasa supaya pekerjaan diterima, supaya gaji naik. Gampang bagi Allah mewujudkan itu. Ya. Tarik ke akhirat, tarik ke ibadah, rezeki akan mudah diberikan. Jalan pertama. Yang banyak berbuat maksiat, apa nanti nggak malu dan nggak khawatir kalau itu diungkap di alam kuburnya? Silahkan dah tutup-tutupi saat di dunia. Tapi kalau nggak ditobati, di alam kubur akan terasa. Saya ulangi, di alam kubur akan terasa. Silahkan tutupi. Jadi ada dua tipe pelaku maksiat ini. Yang pertama, pelaku maksiat yang menutupi kemaksiatannya tapi tidak tobat. Ya, awas, ini tipe pertama. Yang saya maksudkan pelaku yang tidak tobat ya, bukan yang tobat. Jadi pelaku maksiat, dia sadar dia maksiat. Dia bisa tutupi dari manusia, tapi dia pilih nggak tobat. Nah ini nanti akan diungkap di alam kubur dan diberikan satu muqaddimah azab nerakanya. Yang kedua, pelaku maksiat yang sadar dengan maksiatnya dan secara terbuka dia bermaksiat karena merasa kuat dengan menunaikan atau mengerjakan perbuatan maksiat itu.
Ya. Nah itu dua tipe seperti itu. Turunlah kemudian surah Al-Adiyat ini salah satunya. Afala ya'lamu idza bu'athira ma fil wa husila ma fis, akan diungkap suatu saat nanti. Kalaupun Anda tutupi. Tapi bagi yang terakhir, perhatikan baik-baik. Bagi yang merasa nyaman dengan kekuatannya, baik itu kedudukan ataupun harta, sehingga terang-terangan berbuat maksiat dan merasa tidak ada yang mampu untuk mencegahnya, itu saat masuk umurnya langsung ditampakkan neraka pagi dan petang. Siapapun yang menginvestasikan, meluangkan waktu, tenaganya, kesibukannya, dan dia arahkan satu bagian waktunya untuk belajar agama, walaupun dia cuma ngaji satu ayat, satu hadis, itu Allah perintahkan pada malaikat, catat semua investasi, waktu, tenaga, keringatnya untuk dilipat gandakan pahala demi meringankan langkahnya menuju surga. Oke, jadi ini nggak mudah. Wa innal malaikata, dan berikan satu tambahan saat dia mulai berangkat tapi niatnya memang spesifik untuk belajar. Maka ada malaikat yang Allah perintahkan untuk membentangkan sayapnya, memberikan ridha kepada orang ini sampai dia pulang kembali. Nah, di antara makna ridhonya malaikat itu, di antara maknanya mengaminkan doa yang dimohonkan.